Oke, baik, selamat datang buat sahabat semua. Jadi, di sini kita akan bedah nih. Jadi tips ya buat teman-teman ya di sini tuh agar untuk channel YouTube kita. Ya, tentunya di sini tuh target luar negeri. Nah, bagaimana sih tips strateginya? Jadi kita akan bahas di video kali ini. Dan ini ada salah satu dari channel saya. Jika teman-teman perhatikan, di sini tuh saya targetnya luar negeri ya. Teman-teman bisa cek di sini. Saya di sini sudah aktif di bagian dari aplikasi. Saya sudah aktif ya untuk di salah satu channel saya, teman-teman. Nah, ini sebagai gambaran, jadi kita juga langsung membuktikan kepada teman-teman apa sih tips strateginya agar YouTube kita ya untuk YouTube kita itu bisa target luar negeri. Oke, jadi di sini kita langsung masuk di aplikasi YouTube Studio. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini alhamdulillah sudah mendapatkan 8.700 views dengan target luar negeri. Kemudian di bagian bawah di sini sudah mendapatkan 3.900 views. Kemudian di bagian bawah di sini tuh sudah mendapatkan 8.600 views ya dengan target luar negeri, teman-teman. Nah, strategi ini itu saya terapkan di salah satu channel saya terbaru. Dan untuk channel ini itu alhamdulillah saya sudah mendapatkan sekitar 60.000 subscriber, teman-teman ya. Dan di sini jika teman-teman perhatikan ya, ini saya pakai bahasa Inggris untuk judulnya. Jadi strategi buat teman-teman mungkin secara lengkapnya itu sudah saya bahas di video sebelumnya. Saya sudah membahas bagaimana strategi agar channel YouTube teman-teman itu bisa target luar negeri seperti ini. Dan ini real ya, teman-teman. Teman-teman bisa cek di sini. Ini satu hari 2 jam, kemudian satu hari 2 jam. Teman-teman bisa perhatikan di sini. Ya, dan di sini coba saya klik ya, ini untuk membuktikan saja kepada teman-teman. Di sini saya klik seperti ini. Nah, ini real ya, teman-teman bisa perhatikan di sini. Untuk dibikin dari akun saya di sini, bagus penayangan dan waktu tonton lebih tinggi dari biasanya. Alhamdulillah sudah mendapatkan 8.700 views dan padahal baru satu hari upload ya, teman-teman bisa perhatikan di sini. Ya, 8.700 views, bagus penayangan 6,7 kali lebih tinggi dari video short Anda yang lainnya dan menonton lebih lama. Jadi artinya sistem rekomendasi untuk di Facebook ini semakin lama penonton menonton video kita, maka secara otomatis video kita akan direkomendasikan. Jadi tips strategi saya agar untuk channel saya ini bisa target luar negeri, salah satu yang pertama di sini itu saya menggunakan judul bahasa Inggris. Dari judul dan juga deskripsi itu bahasa Inggris. Dan buat pengaturan yang lainnya nanti teman-teman bisa masuk di aplikasi YouTube Studio. Ya, bisa masuk di aplikasi YouTube Studio, dari bahasa teman-teman juga harus diubah ke bahasa Inggris. Dan ingat tentunya kalau kita tujuannya pengen channel kita aman, ya itu kita ubah saja untuk bahasanya pakai bahasa Inggris. Dari subtitlenya, dari bahasanya itu teman-teman bisa diubah ke bahasa Inggris. Dan di sini itu ada satu hari 2 jam. Jika teman-teman perhatikan di sini, ini juga sama teman-teman ya, bisa cek di sini. Ini 8.600 views. Kita langsung bongkar ya. Nah, di sini teman-teman bisa cek ya, sama ya. Jadi 8.600 views, di sini ada jangkauannya juga. Nah, jadi strategi yang pertama ya buat teman-teman semua, jika pengen targetnya luar negeri, salah satu kunci yang paling utama adalah menggunakan judul dan juga deskripsi dengan versi bahasa Inggris. Nah, bagaimana strategi teman-teman ketika bingung nih, kita pengen buat judulnya. Jadi nanti teman-teman tinggal masuk ke Google Chrome seperti ini. Kemudian teman-teman juga bisa translate nih. Teman-teman bisa ketikkan saja misalkan bahasa Inggris ke Indonesia seperti ini. Nah, misalkan teman-teman pengen buat apa? Ya, misalkan teman-teman pengen buat nih ya, misalkan seorang pemuda ya, seorang pemuda berteman dengan singa. Nah, misalkan seperti ini. Nah, jadi di bagian dari bahasa Inggris di bawah inilah yang teman-teman bisa jadikan judul ketika teman-teman pengen upload sebuah short ya. Jadi seperti itu. Jadi di bagian bawah ini untuk bahasa Inggris dan di bagian atas ini untuk judul yang kita buat dalam bahasa Indonesia. Jadi seperti itu. Teman-teman tinggal di copy saja di sini. Ya. Jadi ini saya langsung buktikan, kita langsung masuk di aplikasi YouTube Studio seperti ini. Dan alhamdulillah ya teman-teman, jadi di sini saya juga untuk uploadnya itu cukup 2-3 video dalam satu hari, viewsnya sudah lumayan. Dan ini salah satu strategi saya, dimana saya menggunakan deskripsi pakai bahasa Inggris, judul pakai bahasa Inggris, kemudian di bagian dari negara saya ubah ke dalam bahasa Inggris ya, serta bahasa di YouTube Studio. Nah, untuk versi lengkapnya nanti bisa cek video saya cara setting channel YouTube target luar negeri, itu sudah saya bahas ya.
Oke, jadi ini sebagai bocoran saja kepada teman-teman semua. Jadi sebagai gambaran saja, gak masalah. Teman-teman bisa dilihat saja di sini sebagai bahan referensi. Kalau teman-teman pengen bikin konten seperti ini juga nggak masalah ya teman-teman. Karena di sini kita kan bisa dibilang rezekinya itu kan beda-beda ya teman-teman. Nah, siapa tahu teman-teman ketika meniru untuk konten saya seperti ini, siapa tahu views teman-teman lebih tinggi dari saya di sini. Kan kita nggak akan pernah tahu ya. Jadi kuncinya itu di platform YouTube ini buat teman-teman YouTuber pemula di tahun 2025 itu adalah berani mencoba ya, berani mencoba, berani praktek, berani riset, berani belajar. Jadi jangan puas dengan pelajaran yang kita pelajari teman-teman. Jadi kita harus rajin belajar terus, kita pelajari bagaimana sih sistemnya, apa sih yang dimaukan untuk audiens kita, jadi seperti itu. Nah, intinya adalah harus mencoba. Jadi kalau yang nggak mencoba sudah takut gagal ya pastinya sampai kapanpun nggak akan pernah bisa berkembang. Ya, jadi seperti itu ya buat teman-teman semua. Jadi tips strategi agar channel YouTube Short kita itu bisa target luar negeri, ya usahakan upload video, kemudian pakai hashtag bahasa Inggris juga, kemudian pakai judul bahasa Inggris, pakai deskripsi bahasa Inggris, dan di bagian pengaturan itu teman-teman bisa setting nih untuk bahasanya ke bahasa Inggris juga. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih bingung, nanti juga bisa bertanya di kolom komentar. Jadi apapun pertanyaan teman-teman sesuai dengan pengalaman saya, ketika memang saya tahu nih pasti akan saya balas ya. Jadi seperti itu. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk bertanya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman nggak bertanya, malahan teman-teman nggak akan tahu. Jadi bertanya saja. Jadi saya juga akan balas sesuai dengan pengalaman saya. Dan alhamdulillah untuk channel ini tuh sudah mendapatkan 60.000 subscriber ya teman-teman, hanya dalam kurang lebih sekitar 1 bulanan. Itu sudah alhamdulillah ya bagi saya. Oke, jadi seperti itu saja buat teman-teman semua. Tetap semangat, jangan pantang menyerah, karena di YouTube ini peluangnya besar ya. Selain kita bisa mendapatkan penghasilan ketika kita sudah lolos monetisasi, ini juga bisa menjadi tempat nih buat teman-teman bisa dikenal banyak orang, bisa mengembangkan personal branding ya. Selain penghasilan kita dari YouTube, ketika memang kita sudah dikenal banyak orang ya, kita akan mendapatkan endorsement ataupun yang lainnya. Jadi banyak sekali teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman sudah dikenal nih di satu platform media sosial, kalau teman-teman versi pakai video sendiri ya, itu akan lebih bagus ya daripada konten-konten yang mungkin versinya re-upload ya. Nah, di sini ya buat teman-teman yang mungkin pengen cari target luar negeri. Nah, kenapa sih alasannya? Kenapa target luar negeri ini selalu dikejar ataupun selalu dicari oleh konten kreator? Salah satu yang pertama, RPM-nya adalah besar ya teman-teman. RPM konten short itu antara kurang lebih sekitar Rp1.000. Jadi kalau Rp1.000 ya itu sudah besar teman-teman untuk penghasilan kita. Jadi kalau RPM target Indonesia itu hanya Rp100. Mungkin sudah saya bongkar di video sebelumnya, itu sudah pernah saya bongkar ya. Oke, jadi di sini real saya langsung menunjukkan bukti kepada teman-teman, dan teman-teman juga bisa tahu jenis konten yang saya bagikan di sini. Jadi di sini intinya kita tidak hanya edukasi, tapi kita juga membuktikan, dan juga ini loh konten saya jadi seperti ini. Jadi harapan saya teman-teman juga bisa mengembangkan di YouTube ini, karena besar sekali peluangnya untuk di channel YouTube ini. Jadi seperti itu saja tips strategi agar channel YouTube saat kita target luar negeri. Jangan lupa subscribe dan selamat sore.